Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten ramai-ramai mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini dilatar belakangi salah satunya karena terkait dengan dugaan korupsi pembelian masker di Dinkes Banten. Para pegawai Dinkes Banten beramai-ramai mengundurkan diri yang disampaikan secara tertulis dalam surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Latsar Angkatan 29 Provinsi Banten. Nama saya Eka Restiana Adiningsih, calon nutrisionis Puskesmas Karawaci Baru. Di video kali ini kami akan membahas analisis tentang fenomena pemunduran diri 20 orang pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Fenomena tersebut akan kami analisis dari sisi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama akan kita bahas dari segi manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, beretika, dan bersih dari KKN. Dilihat dari sisi manajemennya, dapat kita lihat bahwa pemunduran diri tersebut tidak sesuai dengan prinsip manajemen ASN, yaitu profesionalitas. Dari sisi manajemen ASN, pemunduran diri tersebut menunjukkan sifat ASN yang tidak profesional. Meskipun seorang ASN memiliki hak untuk memundurkan diri, namun pemunduran diri yang tiba-tiba menunjukkan ASN tersebut tidak profesional dalam bekerja. Pemunduran diri secara tiba-tiba juga melanggar peran ASN sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, khususnya di masa pandemi, tentu saja ASN di bidang kesehatan sangat diperlukan tenaganya untuk mengatasi pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, anggota kelompok 2, Angkatan 29. Di sini saya akan melakukan analisis terkait kasus pengunduran diri 20 ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan manajemen ASN terkait dengan kewajiban, pelayanan publik, dan pengelolaan ASN. Kewajiban ASN adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Dari kewajiban-kewajiban tersebut, dapat kita ketahui bahwa kewajiban yang seharusnya terlaksana menjadi terabaikan. Dari sisi pelayanan publik, kita bisa simpulkan bahwa tidak dapat diwujudkannya etika ASN yang baik dalam pelayanan. Seorang ASN hendaknya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memegang teguh nilai-nilai dasar ASN. Terkait pengelolaan ASN, pengunduran diri serentak yang dilakukan oleh 20 ASN ini seharusnya tidak terjadi. Karena pada hakikatnya, pengunduran diri dilakukan oleh perseorangan, bukan dilakukan secara massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarina Nurwahidah, peserta Latsar CPNS Kota Tangerang, Angkatan 29 Kelompok 2. Kami akan menganalisis terkait berita pada bulan Juni 2021 terkait pengunduran diri 20 pejabat struktural yang terjadi di Dinas Kesehatan Banten ditinjau dari aspek pelayan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta administrasi yang disediakan oleh pelayan publik. Sebagai fungsi ASN pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa, maka seharusnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Apalagi ketika bulan Juni kemarin angka COVID sedang tinggi
tingginya. Sangat disayangkan ketika seharusnya seorang ASN dapat berkontribusi lebih dalam penanganan pandemi, justru berbondong-bondong mengundurkan diri dan melepaskan dirinya dari tanggung jawab untuk melayani. Kedepannya diharapkan ketika nanti kami menjadi ASN untuk lebih bertanggung jawab dengan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih bijak, baik, dan maksimal. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Antonius dari kelompok 2 angkatan 29. Seperti kita ketahui, berita pengunduran diri 20 pejabat Dinkes ini cukup mengherankan karena di saat yang sama Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 utamanya di Banten, sehingga peran Dinkes setempat sangat diperlukan untuk menurunkan angka kasus COVID-19. Di sini saya akan mengaitkan pengunduran diri 20 pejabat Dinkes ini ke dalam aspek whole of government atau WOG. Dari berita ini, saya lihat ke-20 pejabat ini mundur karena 3 penyebab utama. Yang pertama karena rasa solidaritas terhadap rekan kerjanya ditangkap akibat kasus korupsi. Yang kedua karena tidak mau bekerja di bawah tekanan atau intimidasi. Yang ketiga karena ikut-ikutan. Menurut pendapat saya, keputusan pengunduran diri ini kemungkinan diambil saat sedang emosi sehingga terkesan agak ceroboh. Kasus korupsi Dinkes Banten ini membuat nama Dinkes Banten menjadi buruk di mata publik, apalagi dilakukan saat sedang masa pandemi. Sehingga seharusnya ke-20 pejabat ini dapat menjadikan masalah ini menjadi titik balik untuk perbaikan dan reformasi di Dinkes Banten serta menjadi contoh yang baik di lingkungan Dinkes Banten utamanya. Sehingga ada upaya kolaborasi yang tercipta antar pejabat yang mana dapat membuat nama Dinkes Banten menjadi lebih baik. Nah, ke-20 pejabat ini seharusnya menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan, bukan malah sebaliknya mementingkan ego pribadi dan menjadi contoh yang buruk dalam mendorong disintegrasi bangsa. Ya, demikian analisis dari kami berempat. Jangan beranggapan bahwa kami lebih tahu atau lebih pintar, karena jika persoalannya tentang pengetahuan, maka pengalaman 20 pejabat Dinkes ini tidak perlu diragukan lagi. Sekian analisis dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.